Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi litatsmimi makarimil akhlaq, al-mufaddal ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masahbihi sunnatil a'lam, wa ashabil badilina anfusahum litawdihi syara'ir wal ahkam, wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina fi hifdina musiddin wa man bi ihsan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi tadarin. Pada kesempatan malam hari ini melanjutkan beberapa kajian tentang apa yang pernah disabdakan, dilakukan, ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah terkompilasi di dalam kitab ini. Pada pembahasan kali ini ada hadis yang dibuatkan oleh Asy-Syaikh dari sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan fatahalahu qufla qalbi wa ja'ala fihi al-yaqina was-sidqa wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu shadiqan wa khaliqatuhu mustaqimah wa khaliqatahu mustaqimah wa ja'ala udhunahu sami'ah wa inahu basirah." Ketika idza aradallahu bi abdi khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, ya, ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, fatahalahu kufla qalbihi, maka Allah membuka kunci hatinya. Kalau sudah dikunci hatinya itu dikasih tahu, nurut, ya, mau tahu, mendengarkan itu. Waliyadzubillah tidak menjadi qaswatul qalbi. Kalau orang itu hatinya keras, itu tidak akan mau terima dari siapapun orang apa menyampaikan, mendengarnya. Jadi dia meyakini apa yang diketahui itu yang benar, sehingga orang Jawa bilang jegideg. Tahu jegideg? Nggak tahu bahasa Acehnya jegideg itu. Jegideg itu bertahan, cuek dengan orang lain, ya. Peduli amat sama orang lain. Yang penting saya begini. Padahal apa yang diyakini itu keliru. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan, sampai kan Sayyidina Ali ngendikan, apa ucapan Sayyidina Ali? Ya, ungdur maqal wala tangdur manqal. Lihat itu apa yang disampaikan, jangan lihat apa siapa yang menyampaikan. Oh iya, bagus. Sekalipun mungkin dari juniornya. Itu kalau orang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanda dia dikehendaki kehidupan. Saat semua orang tidak ada yang sempurna, maka dia mencoba menyempurnakan dirinya dengan mendengar, ya, dari orang lain, dari hasil bacaan yang dia kaji, ya, kemudian dia ikuti. Wa ja'ala fihi al-yaqina was-sidqa. Dan Allah menjadikan dalam hatinya itu keteguhan, yakin, kejujuran. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi. Wa ja'ala qalbahu, dan Allah menjadikan hatinya wa'iyan itu kesadaran. Menjadikan hatinya sadar lima salaka fihi, apa yang ditempuh.
Jadi nggak ragu lagi. Jadi kalau Allah kehendaki kebaikan seseorang, Allah bukakan hatinya. Allah menjadikan hatinya yakin, hatinya jujur, ya. Allah jadikan hatinya sadar terhadap apa yang dia telah tempuh. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan Allah jadikan hatinya yang salim. Salim itu selamat. Ya. Kalau sudah hatinya salim selamat, walisanahu, Allah jadikan lisannya itu shadiqun, jujur. Dia tidak akan pernah bicara kecuali kejujuran. Kalau itu memang iya, kalau tidak dia akan bilang tidak. Tidak akan pernah, karena sekali orang berbohong maka dia akan menutupi kebohongan-bohongannya dengan kebohongan yang lain. Jadi menumpuk kebohongan. Wa khaliqatahu mustaqimah, dan peranginya itu menjadi mustaqim. Mustaqimah itu yang lempeng. Apa lempeng itu? Yang lurus, ya, yang lurus. Yang luar biasa, wa ja'ala udhunahu sami'ah, dan menjadikan telinganya itu yang mendengar, mau mendengar, ya. Didahului, dikasih tahu, mendengar dari siapa, itu dia tidak akan pernah acuhkan, dia tidak akan pernah abaikan. Wa ainahu basirah, dan Allah jadikan matanya itu yang mampu melihat. Jadi kalau wa ja'ala udhunahu sami'ah, menjadikan matanya itu yang mau mendengar. Kalau ini wa ja'ala ainahu basirah, mau melihat. Ternyata oh iya, ini tidak realistis. Oh iya, mestinya saya begini. Oh iya, gitu. Ini luar biasa. Kritik bagi kita semua. Oke. Kalau Allah, berarti itu tandanya orang baik. Jadi kalau masih mau oleh seniornya, apalagi orang tuanya, gurunya didahului, dikasih tahu, nganut, ya, itu pertanda bahwa dia diberikan kebaikan. Allah jadikan dia kebaikan. Oke. Kalau Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah apa tadi? Bukakan kunci hatinya, ya. Kemudian jadikan dalam hatinya itu yakin, tidak bimbang, tidak ragu, sidqah, jujur, wa ja'ala qalbahu, hatinya itu sadar gitu dengan apa yang ditempuh ini, ya. Kalau keliru juga dia akan evaluasi gitu. Wa ja'ala qalbahu saliman, maka akan lempeng, ya, bicara jujur, akhlaknya itu, ya, apa namanya, seperti kemarin disebutkan itu, karakternya itu ta'ani itu penuh pertimbangan, tidak al-ajalah, ya, tidak tergesa-gesa gitu. Semua dipikir dengan masa, ya. Dan menjadikan telinganya tuh mau mendengar, matanya mau melihat, ya. Allah kan. Hadis berikutnya dibuatkan oleh Imam Dailami dari sahabat Anas bin Malik, ya. Apa sabda Nabi? Idza aradallahu inqadha qadaihi wa qadarihi salabadzawil uqulahum hatta yanfudha fihim qadauhu wa qadaruhu fa idza qada amrahu radda uqulahum wa waqa'atin nadam. Idza aradallahu inqadha qadaihi wa qadari. Ketika Allah menghendaki mengeksekusi, merealisasi rencana, ya, dan ketentuannya, itu ingqad, qadha itu apa yang dikehendaki Allah, ya, jadi Allah itu Tuhan maha tertib administrasi. Jadi sebelum menciptakan siapapun, skrip atau catatan hidup bagi masing-masing itu rapi sekali. Siapa akan terlahir di mana, melalui orang tua siapa namanya, ya, dan bagaimana perjalanan hidupnya sampai endingnya, akhirnya
sebutkan oleh Nabi amsakiyun amsaitun, apakah dia happy ending atau bad ending, apakah dia husnul khotimah atau dia suul khotimah, itu jelas sekali, rapi sekali. Tetapi saat Allah tidak memberitahu kepada kita tentang apa yang menjadi keinginannya, luar biasa Allah itu menyerahkan kita pula untuk ikut merencanakan kehidupan kita. Dan Allah itu dalam tanda petik boleh diintervensi. Allah itu berkenan diintervensi melalui doa-doa. Karena itu sampai kemarin kan disebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Malah orang yang tidak mau berdoa itu oleh Nabi disebut orang yang paling sombong sedunia, nggak mau berdoa. Antara apa yang dikehendaki Allah dengan apa yang kita pinta, bukan tidak mungkin itu berbeda. Tapi karena intensitas ya, doa kita ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yamhumullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah hapus keinginannya. Ya, saya penuhi apa yang jadi keinginannya. Allah. Paham ya? Makanya jangan berkecil hati dengan apa saja yang ada dalam diri kita. Selama kita ada keinginan dan kemauan, doa itu kita panjatkan terus menerus kepada intens. Yakin Allah itu mendengar dan merealisasi. Kalau tidak hari ini, esok, lusa. Analognya itu ya seperti gini loh. Misalnya di Adva itu, gila apa saya itu kalau kemudian memenuhi Abi nyuwun HP, langsung saya ajak ke planet apa yuk apa yang toko sebelah sana planet ya, planet apa nih aduh dapat berapa sama enggak ya, terus sudah ambil aja mana yang diminta, terus dipilih itu. Saya kira itu bukan pilihan bijak. Iya itu bentuk pengabulan atas permohonan. Tapi terus kapan itu? Mbak Lut nyuwun hari ini mobil gitu ya. Iya itu. Terus kapan? Ya nggak tahu kapannya. Kalau sudah hafal Quran 30 juz. Misalnya itu. Jadi itu logikanya ya. Jadi Allah yang paling tahu kapan kira-kira ya Allah itu merealisasi apa yang menjadi kehendaknya. Jangan kemudian kita ini ternyata sama saja doa berkali-kali juga belum diijabah. Jangan, nggak boleh orang putus asa. Dilarang oleh Allah putus asa. Harus punya harapan. Gitu. Kalau belum terjadi, kita boleh introspeksi diri. Ada banyak orang ya, dalam kondisi yang dia tidak ada siapapun yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah yang ngasih pertolongan. Dibuktikan itu luar biasa. Idza aradallahu inqadha qadaihi wa qadarihi, ketika Allah mengendaki merealisasi keinginan-keinginan ya, dan rencana-rencananya, salah badawil ukulah Allah itu cabut akalnya orang-orang hatta yunaffadha fihim qada'uhu wa qadaru, sehingga Allah dengan mudah dalam bukan tidak mungkin tanpa mencabut itu bukan tidak mungkin ya. Hatta yang fudah, sehingga Allah mudah merealisasi dan mengeksekusi rencananya. Fa idza qada amrohu, dan ketika sudah selesai radda ukulahum wa waqa'an nadam wa waqa'atin nadam. Kalau sudah selesai Allah itu merealisasi, baru kemudian dikembalikan lagi lah, baru muncul penyesalan. Nah, kita ini kan suka
berpikir ya, mengandalkan segala sesuatu logis ya. Padahal ada banyak hal di muka bumi ini yang tidak bisa didekati secara logis, rasionalis. Paham maksud saya ini? Coba kalau tadi begini, coba kalau tadi begini. Pernah mendengar begitu? Sering kadang-kadang kita ngelakoni gitu. Itu di mana kesadaran kita? Sama seperti kemarin saya ceritakan ketika ada seorang ibu itu ya. Itu kan kita hanya ya Allah, luar biasa. Tidak ada hikmah di balik apa saja. Jadi ketika orang itu dicabut akalnya dalam tanda petik itu tidak fungsional, itu terus tahu ya Allah, ya Allah. Jadi tidak bisa semua kehidupan kita didekati dengan rasional, dengan akal semata-mata. Ada banyak hal terjadi tanpa ini, akal itu nggak nyambung. Kalau tidak fadl Allah, karunia Allah. Ya, termasuk bangunan pondok yang sampean tempati ini. Sampai hari ini di luar logika saya. Atas kuasa Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjadilah. Biasa. Jadi kadang-kadang nggak bisa didekati ya. Baru terjadi penyesalan. Coba kalau karena ada saling menyalahkan. Coba kalau sama tadi nggak begini, lalu kan begitu. Iya kan, coba tadi, karena sekarang ujungnya sudah tidak kok. Ya, jadi menjadi bahan evaluasi bagi kita. Paham maksud saya nggih? Ya, ketika ada saling menyalahkan, coba tadi kalau gini, coba kalau tadi. Ya sudahlah, sudah selesai kok coba-coba terus gitu. Ya sekarang kita evaluasi supaya tidak terjadi yang kedua, yang ketiga dan berikutnya ya, dengan penuh kewaspadaan. Nah ini ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam statementnya yang lain, sabdanya yang lain, ya Allah ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, idza aradta an taf'ala syai'an amra ya, idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Ketika kamu, ini apa enggak ilmu manajemen itu? Ketika kamu hendak melakukan sesuatu, fatadabbar ya, pikir panjang-panjang, aqibatahu, dampaknya, efeknya. Nggak boleh gegabah hidup. Fa in kana khairan, jika itu baik, famdi, lanjutkan. Kalau tidak baik, wa in kana syarran fantahi. Ya, cukup sudah. Cukup sudah. Kan ada lagu cukup sudah itu. Sudah gitu. Jadi jangan ngotot gitu ya. Yang pertama itu orang planning ya. Jadi persis seperti ilmu manajemen itu ya. Apa itu planning? Organizing, terus acting, controlling, evaluating. Nah itu planning dulu. Jadi sekarang sudah dirubah itu ya. Itu yang lama. Jadi sekarang itu polanya plan, do, ya, plan, rencanakan, do, lakukan, kontrol, evaluasi. Itu Kanjeng Nabi sudah 14 abad tahun yang lalu ini. Ya. Ini yang kata tesis ini untuk bahan ini data normatif. Ya. Idza apa? Ingat-ingat idza aradta antaf ala amron fatadabbar akibat. Ini kan proses evaluasi ini.
malah sudah mengestimasi dampak, sudah memprediksi plus minusnya. Sebelum plan ini, sebelum do itu dalam plan sudah tidak seperti orang Jawa ya. Orang Jawa itu menang cacak, kalah cacak. Pernah dengar itu ya? Menang cacak, menang ya dicoba kali saja menang, dicoba kali saja kalah. Yang penting dicoba, trial and error itu ya. Jadi itu filosofi orang Jawa. Sudah cacak, menang cacak kalah cacak gitu. Dari mana kita akan menang? Dari mana kita kalah kalau tidak ya, itu kalau orang Jawa. Jadi harus dicoba dan dicoba. Nah, luar biasa ini kok hadis manajemen semua ini ya. Dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza aradta amran fa'alika bit tu'ada hatta yurikallahu minhul mukhraj." Idza aradta amran, jika kamu menghendaki sesuatu, fa'alika bit tu'ada, wajib bagi kamu untuk waspada. Bahasa lain selain waspada apa? Bahasa lain selain waspada apa? Di pertimbangan. Ketika kamu menghendaki sesuatu, maka wajib mempertimbangkan. Jangan langsung gegabah. Apa kata Kanjeng Nabi sabdanya? Hatta yurikallahu minhul mukhraj, sampai Allah menunjukkan kepadamu solusi. Ya. Mana yang kira-kira menarik itu ditulis, jadi status. Ngakon-ngakon di hadisnya Kanjeng Nabi kok ya. Ya karena meminati ya, jadi kita menjadikan supaya menjadi pemicu, menjadi apa namanya? Menjadi apa? Motivasi. Idza aradta amran bitu ada, jika kalian menghendaki sesuatu maka wajib melakukan pertimbangan ya, plus minusnya gimana. Jadi jangan gegabah, itu linear ya sabda Nabi itu ya. Jangan buru-buru macam-macam itu. Al ajalah minasyaiton, yang buru-buru itu dari setan. Nah, hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya salam, idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Jika kamu hendak mengingat, menyebut aib, kesalahan-kesalahan orang lain, maka sebut, ingat ya, kesalahan atau kekurangan atau aib diri sendiri, sehingga tidak seperti peribahasa Indonesia itu, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak besar. Jadi orang itu kalau melihat kurangnya orang lain, kita rasakan ya nggak akan pernah terlihat kebaikan orang itu. Ya, orang yang kita lihat kekurangannya, tampak tidak ada kebaikan dari orang itu. Tapi kalau orang sering menyebut kebaikan atau mengingat kebaikan orang lain, itu tidak tampak aibnya. Jadi kalau mau menyebut, kalau mau ingat aib orang lain itu terus astagfirullahaladzim, kayak saya enggak punya aib, kayak saya yang paling
sempurna yang paling benar itu. Ya. Jadi ini orang yang ini sepertinya sepele ya, tetapi intensitas ya, karena orang itu melembagakan dalam dirinya, bukan tidak mungkin Allah kemudian memberikan kemuliaan ya, kepada yang bersangkutan. Nah, ini momen-momen hari raya sekarang itu. Ini momen baju baru, alhamdulillah ya. Momennya ini Nabi luar biasa itu, agar hidup itu menjadi aman, nyaman, ada keseimbangan satu sama lain. Apa yang Nabi sabdakan? Idza aratta ayyuhibbakallah fabghud ad-dunya. Ketika kamu menghendaki Allah mencintaimu, ketika kamu menghendaki Allah menyintaimu, faqdudid dunya, maka ya jaga jarak dengan dunia. Jaga jarak artinya tidak ke dunia. Jangan sampai dunia itu menjadi motivasi satu-satunya. Melihat itu kurang terus itu, seperti nggak pernah menerima apapun dari Allah. Ya. Wa idza aratta ayyuhibbakan nas fama kana indaka min fuduliha fadbidhu ilaihim. Ketika kamu pengen dicintai orang, maka fama kana indaka min fuduliha, apa saja yang kamu ya miliki kelebihan dari rezeki dunia. Bahasanya nggak enak di sini ya, Nabi itu keras sekali. Fadbidhu, lempar kepada mereka, maksudnya berikan. Kalau kamu pengen dicintai Allah, jaga jarak dengan dunia. Kata lain dari benci. Kok sawangane benci, kita masih butuh. Ini bahasa Allah, bahasa Kanjeng Nabi itu benci ya. Tapi sungguhnya jaga jarak tidak ada ta'alluq dengan hati itu. Dunia itu tidak ada ta'alluq. Perkara kita harus berhubungan dengan dunia ya haruslah. Kita ini hidup di dunia, nggak mungkin melepas itu. Tapi bagaimana kemudian kita jadikan apa yang ada di dunia ini fasilitasnya sebagai media mengantarkan kita pada kehidupan. Karena dunia bukan balasan. Dunia itu media. Dunia ini instrumen. Dunia ini fasilitas. Dunia ini wasilah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal kelak. Dan kehidupan kita yang kelak nanti itu apa kata? Bagaimana sekarang kita memanfaatkan dalam kehidupan dunia. Yang kedua dalam hadis yang satu, dalam hadis ini, wa idza aradta ayyuhibbakan nas fama kana min fuduliha fadbidhu ilaihim. Jika kamu pengen dicintai orang, maka kelebihan rezeki duniamu, kelebihan rezekimu itu lemparkan kepada mereka. Maksudnya itu berikan kepada mereka. Jadi kalau sampean punya baju baru tahun ini, mestinya keluar satu gitu loh, jilbab baru keluar satu gitu. Jadi ya, orang yang disebut apa namanya siddiq. Siddiq itu di atas mutakin. Kita ini berpuasa la'allakum tattaqun. Belum sampai siddiq. Siddiq itu tidak akan pernah ya punya rumah lebih dari apa yang dia butuhkan. Dia tidak akan punya baju lebih dari yang dia pakai. Dan begitu selanjutnya. Jadi dia merasa lebih. Ada baju baru, keluar satu. Ada baju baru, keluar satu. Yang keluar tuh mohon maaf, yang kita masih suka.
Kalau memberi segala sesuatu yang kita sudah tidak suka, semua orang bisa melakukannya. Undang wartawan, ya, santunan, wah, pemberian donasi, baru dibuka ternyata, ya, untungnya masih bilang baju layak pakai. Itu padahal disindir sama Allah itu. Antum itu, ya, jangan sampai kita di akhdan. Ketika kita memberi, kita memicingkan gitu ya. Jadi kita sendiri itu nggak mau lihat, monggo nggak mau memakannya, monggo nggak mau meminumnya, monggo nggak mau memakainya. Itu yang kita bangga itu, bahwa beri sesuatu. Jadi kita memberi kepada orang, kita bilang ini saya suka, masih suka loh ini, saya masih pakai loh ini. Jangan eman, nonton ya. Nggak terbawa mati daripada numpuk nggak dipakai semua. Hari itu berapa sih jumlahnya? 7. Kalau bulan berapa? 30. Apa perlu kita punya baju 30? Ya. Itu kalau per hari satu buku, satu baju. Kalau per hari 3 baju, 3 kali 3, 90. Tiap hari ganti. Nyucinya per tiap 30 hari sekali. Atau kita butuh, sehari itu buat baju 3 kali 360 hari, kan enggak kan gitu. Ya Allah, kiai dulu tuh ya Allah ya, nelongso, jadi prihatinnya riadohnya luar biasa. Jadi baju yang dipakai itu satu-satunya, kalau pas lagi dicuci maka beliau harus ke dalam kali atau ke laut ya, sambil mutolaah itu menutupi auratnya dengan berendam di air. Kalau sudah agak kering ya, baru kemudian ngambil baju. Begitu terus. Nah kita ini kan sudah berlimpah. Makanya kemarin ada kesepakatan itu, yang sudah tidak dipakai dibawa pulang. Yang saya lihat itu ya, tas gede-gede ya, koper gede-gede. Iya, kalau Mbak Usnur sejak awal sudah merasa cukup karena diminta pengabdian ya. Lalu yang balik lagi itu loh, apa nanti balik ke sini lagi saya nggak tahu loh ya kemarin itu. Ya. Yang sudah dipakai dibawa pulang gitu supaya enggak, karena lemarinya nggak besar gitu ya. Ya Allah. Jadi paham ya? Idza ayyuhibbakallah, idza ayyuhibbakan nas, apa tadi? Famakana indaka min fuduliyah. Rezeki yang kamu merasa lebih itu, bahasanya kasar kan Nabi ini ya, lempar itu supaya kita nggak iman lagi gitu loh. Lempar terus gitu gue kayak sama naik mobil langsung lempar sampah naik sendiri kan, nggak digolek di bawah gitu, enggak gitu. Kalau berikan masih ngelihat tuh yang enggak punya, mau ngasih setengah hati gitu ya. Padahal bahasanya sebenarnya ya berikan kepada orang lain. Ini pentingnya kita ini Ramadan ya. Kalau tadi ini momen hari raya, ini Ramadan berikut ini. Jadi mengingatkan kita ya mulai. Makanya kemarin saya tawarkan, ayo mau wituran malam atau witur sendiri, nggak apa-apa sendiri tapi malam ya. Ini pentingnya di sini, membiasakan diri, yang semoga kita berharap ini berlanjut terus sampai Ramadan yang akan datang ya. Tidak kemudian ini selama Ramadan saja, setelah di luar Ramadan kita tidak itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, dari Imam Abu Hibban yang meriwayatkan terakhir ini, idza staiqadar rajulu minal lail, idza staiqadha, ketika terbangun siapa ar-rajulu, seorang bapak, seorang suami ya, seorang kakek, minal lail, di malam hari, fa'aiqadha ahlah, maka ya membangunkan keluarganya, wa shallaya rak'atain,
dibangunkan, ayo bangun bangun bangun, kemudian sholat 2 rakaat itu kutiba. Siapapun orang mau, ya suami dengan istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak, ya idza staiqadha ar-rajulu minal laili fa'aiqadha ahla, ya siapapun seorang suami yang bangun di malam hari atau terbalik, ya istrinya yang bangun duluan, ya suaminya dibangunkan, kemudian bersolat keduanya. Kutiba, kata Nabi, minal dzakirinallaha katsiran wa dzakir, maka akan tercatat oleh Allah sebagai orang yang ahli zikir. Kalau nggak dibiasakan hari ini biasa bangun malam, ya nanti selepas Syawal cuek dengan bangun malam itu. Makanya ini kan orang Jawa bilang ini kawah condro di muko. Kawah condro muko itu ya seperti bulan pelat ini, syahrut tamrina. Jangan ini ada seorang nggak tahu ini sungguhan atau guyonan, ya. Jadi alhamdulillah kita di bulan ini Allah berikan kesempatan kita di bulan yang suci, bulan disebut syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul siyam, ya, syahrul thawab, ya, syahrul, ya. Mikir itu terus ada jawab syahrul gunawan, oh syahrul gunawan. Guyonan tapi itu, ya guyonan. Jadi artinya apa? Ya ini banyak, jadi yang sesungguhnya memotivasi kita, gitu, memotivasi kita bagaimana selama Ramadan ini berlanjut. Jadi kita ayo setelah nanti Syawal, ya, tanggal 2 dan sampai tanggal 7 kita puasa Syawal. Untuk sampai yang putri-putri, ya tidak diperkenankan, ya, untuk puasa Syawal sebelum melunasi hutangnya, dilunasi dulu hutangnya. Karena itu alhamdulillah ada ulama yang memberikan interpretasi atau tafsiran bahwa 6 hari itu tidak harus langsung. Jadi ketika orang itu masih punya hutang yang wajib, ini tidak boleh menyelenggarakan yang sunnah. Wajib dulu. Kalau bisa Ramadan itu Syawal selesai dengan hutang-hutang. Masa sampai Sya'ban masih punya hutang? Ya Allah, memangnya berapa puluh hari dia itu hutang, kan hanya hitungannya kurang dari 10 hari, ya. Sampai Sya'ban baru nyaur itu, ya Allah, itu namanya itu kebangetan, ya. Jadi mestinya tidak, jadi harus, ya. Nah, untungnya boleh pokoknya selama Syawal, ya. Setelah itu diuji kita, baru loh ya 30 hari, bisa kan 30 hari puasa, bisa kan? Insya Allah nanti ini bulan tahun ini 30 hari, ya. Karena kemarin kita Sya'ban sudah 29 hari, ya. Kecuali nanti ada yang memastikan bahwa ada ru'yah, bahwa tanggal 29 tetap akan ada ru'yatul hilal. Kalau nanti ketika ru'yah itu tidak ada yang dilihat, ya kita genapi 30. Kalau ada ya kita 29. Tapi jarang kalau sudah 29 30 29 begitu, enggak 29 30. Tapi sangat mungkin kalau memang fa'in humma, kalau memang mendung nggak bisa dilihat apa kata nanti. Artinya kita alhamdulillah sampean sekalipun nggak genep 30 hari satu waktu itu, artinya kan sudah sekian hari, minimal di atas 20 hari sama sudah puasa langsung. Itu loh bisa. Masa yang hanya 6 hari nggak bisa sih, gitu. Masa yang Senin Kamis nggak bisa sih? Itu loh sepertinya Allah kan sudah dilatih. Ini kan itu karena benar latihan ini, melatih empati juga begitu. Yang kemarin saya bilang itu takjil itu komitmen kita itu berempati kepada sesama, memberi apa yang kita punya kepada orang lain. Nggak iman, sudah jangan iman. Ramadan kan lo bisa ngasih takjil tiap hari, masa setelah Syawal nggak ada takjil? Itu jadi pendidikan, ya. Jadi kemarin lo bisa sholat taraweh 20 hari, 20 kali, ya. Taraweh witirnya 11 kali, masa nanti nggak bisa qiyamul lail setelah Syawal? Semua penuh pertanyaan dengan kita.
Kemudian hadis diriwayatkan Ibnu Sunni, ya, Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad SAW, ya, pernah bersabda, "Idzastaiqadha ahadukum," ketika terbangun siapa di antara kalian, salah seorang di antara min manami dari tidurnya, fal yakul, maka berdoalah. Sampai tulis ini, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. Bisa diulang? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinani bidzikrihi. Ya, setiap bangun tidur itu, ya, di luar yang kita berdoa apa nih, setelah alhamdulillah ba'dama amatama wa ilaihi nusyur, ya. Ini ada gini, alhamdulillah segala puji alladzi radda, yang telah mengembalikan aliyya padaku ruhku, wa afani, dan membuat sehat, ya, sehat, yang memberikan kesehatan nih padaku, fi jasadi, dalam jasadku, wa adinali, dan mengizinkan li padaku bidzikrihi, dengan menyebutnya. Ini nikmat yang luar biasa, karena ada orang yang tidur kebablasan, nggak terbangun lagi. Nih terakhir ini saya mencatat ini, ya. Jadi karena sampai sering ini, saya nggak tahu itu apa dilepen itu. Ya. Kalau pokoknya merasa pusing, merasa nggak enak badan, ini cukup, ya, sampai bisa mengobati sendiri. Syaratnya satu, apa? Yakin, seyakin-yakinnya bahwa sampean bisa, ya. Ini sabda Nabi ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, idzastakaita, ketika kamu mengadu, ya, ada yang merasa sakit, fadok yadaka, taruh tanganmu, haitsu tastaki, di tempat di mana kamu merasakan sakit, jadi di mana kamu merasakan mengadu, wakul, dan berdoalah. Ditulis, ya, Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Enak kalau alumni PKPPA itu imlaknya enak, mesti benernya. Min syarri ma ajidu, min waja'i, pakai ain, hadza. Jadi ulang, itu bacaannya. Sumarfa, kemudian angkat yadaka, tanganmu, suma'id, ulangi, dzalika, hal tersebut, witron, ganjil, 3 kali, 6 kali, 7 kali, ya. Kalau orang lain, ya, nanti sampai jadi ibu, ada putranya, ya, sakit, udah sambil nanti, ya, butuh habidah, tanya, habidah selesai, ya.
diulangi 3 kali ya. Terus baru sama Fatihah ya. Jadi Fatihah ya, ila kepada Kanjeng Nabi, kemudian kepada ila ruhaniyati, siapa yang diinginkan, Fatihah, tiupkan ke air ini. Karena air itu dalam penelitian ya, itu penyampai pesan yang baik. Lalu mengapa sholawatan kita kemudian buka air itu? Itu dari dulu dan sudah diteliti secara ilmiah ya. Paham ya? Gimana caranya? Oke, terus baca apa? Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Lepas tangan, tempelkan lagi. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Angkat lagi, baca lagi ya. Insyaallah. Ya. Harus yakin. Ini Kanjeng Nabi yang ngendikan. Ya. Ini harus bisa ini nanti. Kalau ditanya kok bisa gitu, mondok di mana? Ini Kanjeng Nabi yang ngendikan, kok mondok di mana? Ya, Kanjeng Nabi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fardudu ilayya idza hajati ilayhi wa la tunzini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqina faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi wa misna fi tariqatihi wa mu'afatihi min fitani rabbana